Lusius Karus, peneliti Formapi di studio, dan juga Johan Budi, staf khusus Presiden bidang komunikasi. Mas Johan tadi menyambung perbincangan kita, jadi publik bisa mengawasinya sebesar apa? Seperti apa langkah yang bisa publik lakukan untuk mengawasi kinerja Pansus Hak Angket KPK ini? Ya, banyak salurannya saya kira, seperti yang pengalaman dialami oleh KPK ya pada 10 tahun belakangan itu kan juga mengalami gejolak-gejolak ya, di mana dari pengamatan subjektivitas saya, cuman publik yang waktu itu menyelamatkan KPK ya, dengan cara melakukan aksi, dengan cara juga beraudiensi misalnya, kemudian juga mendesak dan lain sebagainya. Masyarakat dalam hal ini adalah semua komponen ya, apakah itu LSM anti korupsi, apakah itu jaringan masyarakat profesi yang dulu begitu gencar ya waktu KPK mengalami tekanan-tekanan atau KPK mengalami persoalan quote-unquote. Nah sekarang saya kira publik juga mulai ramai bereaksi ya ketika mereka memahami bahwa ada upaya untuk pendelegitimasian lembaga KPK gitu. Ketika KPK lagi-lagi sedang gencar-gencarnya kalau menurut saya mengusut kasus-kasus korupsi ya, yang berskala besar dan ada muatan-muatan atau upaya-upaya yang oleh persepsi publik itu diartikan sebagai untuk melemahkan KPK tadi itu. Oke. Kita sama-sama sepakat bahwa KPK juga bukan tanpa celah ya, Mas Lusius. Tapi apa yang bisa dilakukan agar ini publik, rakyat dengan wakil rakyatnya bisa satu visi, bisa satu pandangan yang sama? Nah itu yang justru menjadi ironi kalau kita lihat DPR khususnya pansus angket ini gitu ya. Pada saat sebagian besar rakyat minimal yang ditunjukkan melalui media massa maupun media sosial memperlihatkan penolakan mereka terhadap upaya pansus sejauh ini terhadap KPK, wakil rakyat ini khususnya yang ada di pansus itu sendiri bahkan tetap ngotot dengan segala macam cara berjuang untuk mencari celah bagaimana kemudian pansus ini bisa terus berjalan hingga mencapai tujuannya gitu ya. Tujuan yang sejauh ini hanya mereka yang tahu. Dari 4 agenda tadi yang disebutkan sebagai agenda utama pansus ini, kita tidak melihat ada masalah serius yang kemudian menjadi dasar pansus ini bisa bekerja sampai akhir gitu. Kalaupun ada itu pasti dicari-cari, termasuk kemarin kemudian merasa bahwa apa yang disampaikan oleh narapidana di di Sukamiskin itu sesuatu yang luar biasa. Itu saya kira bagian dari ketidakwarasan gitu ya dari pansus ini gitu ya. Gimana? Jadi rakyat bisa mendorong secara konkretis seperti apa, Mas Lusius? Saya kira sih kita sudah punya pengalaman, KPK juga sudah punya pengalaman bagaimana mereka kemudian sukses keluar dari upaya-upaya perlawanan para koruptor dalam berbagai bentuk itu di beberapa kasus sebelumnya gitu ya. Dan saya kira upaya yang sama pasti rakyat juga sudah tahu apa yang harus dilakukan, bersatu padu misalnya dengan elemen-elemen yang ada untuk sama-sama menyatakan penolakan itu bisa mengirimkan pesan serius kepada DPR karena mereka akan kembali ke daerah pemilihan dan di sana bisa kemudian mendapat penolakan dari rakyat. Itu bisa menyulitkan DPR sendiri dan saya kira di situ pintu masuk rakyat untuk kemudian mengawasi pansus ini dan memastikan bahwa pansus ini tidak terus berjalan pada saat rakyat semuanya tidak menginginkan ini berlangsung. Dan terakhir Mas Johan, apakah Presiden perlu menyatakan sikap penegasan lagi soal kedudukan Presiden, soal sikap pemerintah terkait dengan jalannya pansus hak angket KPK ini? Iya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh saya menghitung lebih dari 2 kali ya. Berkaitan dengan hak angket ini. Dan teman-teman media juga sering menanyakan itu kepada Presiden ya, dalam diskusi-diskusi yang tidak terekspos misalnya. Apakah Presiden perlu menyatakan sikap lagi? Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Presiden dengan menyatakan sikap tegas bahwa dia tidak mau KPK diperlemah ya itu menurut saya sudah menunjukkan sikapnya. Ketika nanti yang tadi seperti yang saya sampaikan, ketika ada domain Presiden di sana, domain eksekutif di sana, itu nanti baru kelihatan tindakan
nyata ya. Sekarang kan masih ada di ruang atau di domainnya legislatif ya hak angket itu. Nanti kan kita lihat, saya mau prediksi ada dua ending dari hak angket itu ya. Kalau lihat dari statement-statementnya anggota DPR kan, ya itu tadi ujungnya adalah membenahi lembaga KPK dengan cara merevisi undang-undang KPK. Yang kedua, itu tadi mereka kan seolah-olah sekarang ini kan mencari temuan-temuan gitu kan, dengan bicara dengan narapidana itu kan, dan itu di state secara tegas bahwa mereka mencari apa sih yang quote-unquote kesalahan yang dilakukan oleh KPK ya, oleh penyidik KPK dalam kaitan dengan melaksanakan tugasnya. Nah, ending ini yang perlu diawasi bersama oleh publik. Endingnya nanti kita akan awasi bersama seluruh elemen publik, termasuk juga pemerintah di sini, karena komitmen yang harus dijaga adalah memperkuat pemberantasan korupsi, salah satunya oleh lembaga penegak hukum yaitu KPK sebagai lembaga independen. Terima kasih Mas Johan Budi, terima kasih atas waktunya, staf khusus Presiden bidang komunikasi. Terima kasih juga Mas Lusius Karus, peneliti Formapi, sudah bergabung di Kompas malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Mas Johan, selamat malam juga Mas Lusius.